Diterangin nggak? Kasih lampu lagi. Malam hari ini, saudara, kajian kita akan menerangkan kewajiban-kewajiban seorang makmum dengan sebab bermakmum. Malam hari ini kajian kita menerangkan kewajiban-kewajiban makmum dengan sebab bermakmum, walaupun rakaat tidak dapat, walaupun rakaat tidak dapat, tapi wajib ikut. Seorang makmum wajib ikut imam gara-gara bermakmum berjamaah, walaupun rakaat kagak dapat. Dalam satu hadis yang sahih, di mana junjungan kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Imam tuh jangan ampe ama imam enggak diikut. Kata imam ampe 4 kali, tuntaskan, belum juga. Ampe udah 4 saya pegal juga nih. Imam itu diangkat untuk diikuti, sehingga sebagai makmum pengikut imam ada 9 perkara. Kalau kita bermakmum, ingetin nih, kita jadi makmum nih. Kalau kita bermakmum, walaupun rakaat enggak dapat, yang 9 ini wajib kita ikut, walaupun rakaat tidak dihitung. Apalagi kalau seumpama agama hitung, kagak dihitung aja agama, kudu ngikut. Ada 9. Ingat-ingat nih, salah satunya ini ada yang kita sering kerjakan, dan ini imbasnya repot. Artinya umum kejadian itu. Nanti ada 9 yang wajib kita kerjakan sebagai makmum, walaupun rakaat kagak dihitung, kagak dianggap, bahasa kampungnya kagak dapat. Imam salam kudu bangun, tapi ikut mah kudu. Mana? 1, ikut i'tidal. Kapan? Bila imam sedang membaca doa kunut. Doa kunut itu adanya di sholat subuh dan 2 witir paroh kedua Ramadan. Itu ada doa kunut. Subuh ini doa kunut.
ada yang doa kunutnya dipertanyakan. Disebut bid'ah. Yang bagaimana? Inilah yang bid'ah tuh bahasa Arabnya dipertanyakan. Hari Minggu bangun jam 7. Bangun jam 7. Dikata duha ada doa. Dikata subuh udah habis. Ini duha bid'ah. Begitu kata dia. Dicurigai. Tapi kudu kunut adanya di kunut itu adanya di subuh. 1 doa kunut. 2 di paroh kedua Ramadan. Kita harus tahu nih kunut nih. Biar jangan sampai salah nih. 2 kunut itu adanya di paroh kedua. Di paroh kedua Ramadan. Nih paroh kedua tuh begini. Beda sama nisfu Sa'ban, beda. Kita harus pahami. Nisfu Sa'ban tuh di akhir paroh pertama. Namanya nisfu Sa'ban. Nisfu Sa'ban tuh di akhir paroh pertama. Yakni malam 15. Itu nisfu Sa'ban. Malam 15. Bukan malam 16. Bukan. Itu namanya disebut nisfu Sa'ban. Yakni malam ke-15 daripada bulan Sa'ban. Bukan hari ke-15 malamnya, bukan. Hari ke-14 malam ke-15 bulan Sya'ban. Itulah yang disebut Lailatul Ijabah. Itulah yang disebut Lailatul Ghufran. Itulah yang disebut Lailatul Baro'ah. Itulah yang disebut Lailatul Taubah. Itulah yang disebut Lailatul Rahmah. Itulah yang disebut Lailatul Qismah. Malam istimewa, yaitu malam ke-15 bulan Sa'ban. Artinya di malam itu kita nisfu, siangnya puasa. Kalau malam ke-16 haram puasa. Kalau puasa dosa, kecuali memang sudah wiridan. Makanya kenapa biar enggak dosa, malam 15 malamnya nisfu, siangnya puasa. Terus buka-buka Syawal boleh. Begitu maksudnya. Nisfu ditandai baca Yasin 3 kali. Begitu. Baca Yasin 3 kali. Ini saya mau bagi amalan. Ini tidak boleh dicatat. Amalan ini enggak boleh karena gampang ngingetnya. Tidak dicatat. Amalan ini saya belum ngamalin, tapi hasil dari teman-teman mustajab. Amalan ini itu dari teman-teman. Jadi bila saudara pengen punya ilmu air panas mendidih biar dingin, itu saudara baca Yasin 3 kali. Lihat Bang Adi. Baca Yasin 3 kali. Insyaallah itu. Kata teman-teman dari mendidih dingin. Kata teman-teman begitu.
Oh mustajab. Tuh mustajab Yasin. Begitu. Tuh nisfu Sya'ban. Ini maksud saya mau nerangin kunut sebetulnya. Ini mah intermezzo aja lah. Untuk nerangin kunut. Jadi paroh kedua Ramadan. Paroh kedua tuh maknanya malam ke-16. Malam, bukan malam nisfu kayak Sya'ban, bukan. Kita harus bisa bedain. Kan nisfu Sya'ban malam 15. Ini juga nisfu juga, nisfu Ramadan. Bukan. Jangan dikarang-karang agama. Beda. Kalau kunut mah malam, jadi siang 15, malam ke-16. Kalau puasanya udah dapat 15 hari, malamnya kunut, dicirikan ketupat. Orang dulu ketupat ini porsinya adanya di hari ke-15 buka puasa. Buka puasa hari ke-15. Jadi nanya tuh si imam. Jadi bahasanya halus. Bahasanya enggak pakai ngomel-ngomel, enggak. Halus. Enggak pakai, "Mam, awas ya. Nanti malam kudu kunut." Kagak begitu, kagak. Jadi diciriin aja sama ketupat. Jadi imam paham. Ini ketupat. Berarti nanti malam kunut. Zaman dulu begitu. Dulunya, sejarahnya. Cuman gara-gara sabanari dagang ketupat sayur, dikata ini nisfu mulu ini. Begitu. Maksud saya nisfu itu malam ke-6. Jangan sampai saudara kunut di malam 15. Salah. Gitu. Salah. Diingat-ingat. Sebab ada juga kawan kita malam 15 saja. Aduh salah. Itu kan nisfu Sya'ban, jawabnya begitu. Beda aturan. Inilah yang saya terangi. Nisfu Sya'ban tuh buat ngejar besoknya puasa. Terakhir boleh puasa bagi orang yang kagak doyan puasa. Bagi orang Senin Kamis masih terus boleh. Nah, kita mau nerangin materi makmum wajib ikut imam. Ada 9. Pertamanya i'tidal. Imam sholat subuh, habis ruku nih, samiallahu liman hamidah, doa kunut. Pas sanun hamidah kita Allahu akbar. Rakaat nggak dapat, gua nggak ikut kunut, gua kagak ikut lah. Begitu, nggak amin, habis rakaat kagak dapat, batal nanti. Karena kita udah Allahu akbar. Makanya orang kampung tuh salah ngamalin. Karena nggak dapet, duduk aja. Ntar nunggu bangun dari sujud baru ikut. Ada yang model begitu, ada nggak? Banyak nggak? Yang mana orangnya? Tuh begitu. Jadi waktu imam i'tidal, Allahumma hdina fi man hadait, kita Allahu akbar, ikut amin. Ikut doa kunut. Ini perkara kunut ini wajib kita ikut walaupun rakaat tidak dapat. 1, udah paham belum? 2, saat sujud pertama. Jadi imamnya lagi sujud. Jadi udah selesai i'tidal. Samiallahu liman hamidah. Ini bukan subuh.
Rabbana lakal hamdu, segitu udah tuh imam umpamanya bacanya umum orang, nggak sampai ba'du. Baik, kita Allahu Akbar. Imam lagi sujud, kita nggak boleh, gua tunggu di diri aja, biarin aja dia sujud. Ntar dia bisa sujud di pasti diri dia, gua tungguin aja, kagak boleh. Batal. Wajib juga kita ikut sujud. Ganjarannya gede. Jangan nonton. Imam lagi sujud ngobrol aja. Lo gimana tadi dagang di Bayoran? Lumayan ini, teman ya lumayan agak banyak. Moga-moga bisa dohor laku lagi. Lo gua sih baru dikit. Lagi sujud, dulu sujud, tungguin aja, nunggu diri baru Allah Akbar. Ada nggak yang kayak begitu? Ini nggak benar. Pokoknya imam sujud ikut aja. Cuman diingat rakaat kagak dapet. Dua, tiga, ngikutin kitab ya. Tiga, sujud kedua. Imamnya lagi sujud kedua. Gitu. Jadi waktu imam duduk terus sujud, kita baru ikut Allahu Akbar. Imamnya udah waqfu anni, Allah Akbar sujud. Ya kita sujud. Langsung terjun ikut sujud. Walaupun rokaat enggak dapat. Tuh begitu. Udah berapa tuh? 3. Udah 3. Tinggal durennya. Duren 3. Warabi'uha keempatnya al-julusu bainahuma, duduk antara dua sujud. Kalau dibalik ini 3 tadi 4, itu lebih enak. Cuman ya kita nyingkat gitu aja sih. Kalau buat murai lebih enak. Gitu kan, ini kan enggak urutannya, yang penting 9 jumlah totalnya. Kitab kan begitu sering, bukan tertibnya. Jadi duduk antara dua sujud. Artinya kita Allahu Akbar baru imam bangun dari sujud pertama. Kan duduk atau sujud? Ya kita duduk aja. Langsung Rabbighfirli warhamni. Ikut, jangan kagak. Karena seorang makmum wajib ikut duduk di antara dua sujud gara-gara dia bermakmum Allahu Akbar walaupun rokaat kagak dapat. Begitu. Kelima, duduk istirahat. Ini mah yang contoh paling sering pada berjamaah sholat tasbih. Imamnya di sujud kedua duduk istirahat. Ya kita duduk. Biasanya kalau duduk istirahat mah jarang. Kalau kita artinya Allahu Akbar, imam habis sujud kedua duduk sujud, ya kita duduk. Tapi biasanya cepat duduk istirahatnya. Baru mau duduk imamnya udah ya, lain kalau begitu. Ini yang kelima. Yang keenam, duduk tasyahud awal. Ini menarik. Saya mau tanya. Sholat maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Ada enggak orang sholat maghrib tasyahudnya 4 kali? Sholat maghrib
Hah? Iya, makanya saya tanya, sholat maghrib itu berapa rakaat? Hah? 3 rakaat. Ada nggak orang sholat maghrib tasahudnya 4 kali? Kayaknya kurang kedengeran. Kedengeran nggak? Kan jawabnya A ada, B tidak ada. Kan begitu. Kalau ditungguin kan saya nungguin ya. Apa tidur dulu nungguin? Sholat maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Ada nggak orang sholat maghrib tasahudnya 4 kali? Ada. Yang bagaimana? Oh iya, makmumnya lagi tasahud awalnya imam, baru ikut. Maka kita baca tasahud rakaat kagak dapat, tapi tasahud wajib. Kan ini aturan. 1 tasahud. Imam diri rakaat berapa? 3. Kita baru berapa? Hah? Belum. Baru mau 1. Imam duduk tasyahud akhir. Kita juga ini nanti nih yang ketujuhnya. Kita juga tasyahud akhir. Begitu tasyahud akhir 2 kali tasyahud. Imam salam baru dapat berapa? Atu. Nambah 2. Maka diri. Habis diri duduk lagi. Tasahud apa? Awalnya siapa? Awalnya? Hah? Awalnya makmum. Oh iya, mantan makmum. Iya, bukan makmum. Kan tuh udah salam tadi. Gak boleh besi makmum juga. Tasahud awalnya kita. Kalau tadi mau tasahudnya yang wajib ikut menurut kitab nomor 6 nomor 7 nanti. Tasawuf awal. Udah berapa tuh tasawuf kita? 3. Bangun lagi. Duduk lagi. Tasawuf apa? Akhirnya siapa? Kita. Ini orang berapa kali tasawuf? 4. Gitu. Sholatnya apa? Maghrib. Berapa rakaat? 3. Tapi tasawufnya 4. Ada enggak? Ada itu orang. Mendingan mikirin begini nih. Jangan mikirin sampo. Gitu. Ini nih pikirin ganjaran. Kayak begitu dipikirin. Udah ada tugasnya. Bukan tugas kita. Itu mau pakai nulis status lagi. Aduh ya kagak begitu. Ada polisi ditembak mati oleh di rumah polisi. Yang nembak polisi. Yang mereksa polisi. Yang tersangka polisi. Daripada begitu mendingan mikir. Ada enggak maghrib 4 kali tasahud? Kan 3, 4 ini tasahud. Ada. Mikirnya dapat ganjaran. Ilmu. Yang ketujuh tasahud akhir. Tasahud akhirnya siapa?
Tasawuf akhirnya siapa? Imam. Kan udah yang tadi mau udah ganti lagi nih. Yang tadi udah selesai. Jangan terus yang tadi aja. Ini urusan kita. 1, 2, 3 tuh kita. Gitu, sebagai makmum. Yang keenam apa? Tasawuf awal siapa? Imam. Kita jadi makmum wajib ikut. Yang ketujuh, tasawuf dari siapa? Imam. Begitu, wajib. Maka ketika imam tasawuf awal bangun diri ngangkat tangan, kita juga disunatkan ngangkat tangan. Walaupun buat kita baru begitu. Ini diingat-ingat. Ini yang ke-8 yang sering nih. Ke-8 sujud sahwi. Ini yang sering kejadian. Imamnya lupa tasyahud awal. Imamnya lupa tasyahud, udah diri. Pas udah diri, imamnya diingetin nama makmum. Subhanallah. Balik lagi duduk nggak? Balik lagi duduk nggak? Enggak. Kalau balik lagi duduk, batal. Karena diri rukun. Maka imam nggak mau. Subhanallah. Di hatinya, lo belum ngaji malam Kamis. Di hatinya tersimpan. Gue udah ngaji. Kata imamnya. Dia diri aja. Diri. Begitu. Ada yang ikut. Orang ikut. Baru pas imam diri. Ya dia ikut. 42. Allahu Akbarnya. Selesai. Takbir. Lalu sebelum salam imam sujud sahwi. Wong belum tasahud awal, sujud sahwi. Kata kita, sujud sahwi apaan? Kan orang ada yang salah. Kata kita makmum. Kita kagak tahu kasusnya. Begitu. Imam sujud sahwi. Gua orang ikut. Salah kagak. Ngapa? Begitu. Maka batal sholat kita. Pokoknya kalau imam sujud sahwi, mau tahu kita salahnya imam, mau kagak tahu salahnya imam, kalau imam sujud sahwi, kita sebagai makmum wajib hukumnya ikut apa? Ikut sujud sahwi. Imam kagak sujud sahwi. Kalau mau sujud sahwi sesudah salam. Sesudah subuh kagak kunut. Gua tungguin. Enggak kunut. Langsung duduk aja. Di hatinya makmum. Salam masjid gua. Salam masjid. Masjid disalahin. Begitu. Untung kagak ditangkap polisi itu masjid. Disalahin. Enggak kunut. Oh mungkin lupa kali imam. Baik sangka. Enggak nyalain masjid. Ditunggu sujud sahwi. Kagak juga. Bener salam masjid gitu. Kata dia. Salam masjid. Sama dia. Ini bagaimana? Kalau imam kagak sujud sahwi ya kagak. Nunggu salam dulu. Udah salam 2 kali imam. Udah sujud sahwi kali itu imam. Tapi jangan salam dulu. Jadi kalau imam kunut di witir terawih biasanya. Kalau subuh sih jarang. Yang baru salah tuh biasanya terawih malam-malam pertama. Makanya diingetin tuh. Kita jadi Bilal harus ngerti. Kalau udah malam ke-16.
ngomong Bilalnya begini, akhiral witri ma'al kunuti jami'ah rahimakumullah. Maksudnya ngetin imam. Kita sekarang ini ayo sholat witir rakaat terakhir ada kunutnya. Jangan males-malesan duduk udah minal jinnati baru bangun. Ada nggak yang kayak begitu? Saya curiga yang nyengir-nyengir nih. Begitu rahimakumullah. Jadi imam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untung imamnya bukan kita. Kalau imamnya kita yang makmum model begitu, emang ente doang bisa ngibul, gua juga bisa. Maka kita habis sholat dolin, amin, ruku. Ayo dia kagak dapat dia, kagak dapat masih belonjor, dia kagak dapat. Salah lu ngibulin gua ngibulin juga. Begitu. Imam dikibulin, begitu. Ini ndak benar ini, begitu. Itu mah pas sudah rakaat terakhir aja itu udah dolin masih duduk aja nggak diri tiga itu udah 2 masih 2 begitu pas imam yang berjannati yang kayak begitu tuh orangnya ada di musola ini, ada bener aja begitu. Yang nyengir ini nih, yang gak nyengir sih begitu dah kira-kira. Kita jangan sholat yang paling gede dari awal, namanya fadilatut taharrum, nilai plus takbiratul ihram. Ada fadilatul rakaat, ada fadilatul jamaah. Singkatnya, kalau sujud sahwi imamnya, biar kata kita kagak tahu subuh, kan kita kagak tahu wong ikutnya lagi tasawuf akhir imamnya. Lah kan kita ikut Allahu Akbar, kan langsung duduk tasawuf akhir. Tahu-tahu imam sujud. Begitu. Sujud apaan? Jangan pakai begitu. Imam sujud dah. Salah apa? Begitu, jangan. Pokoknya kudu ikut aja. Ikut aja. Ente aja ikut. Ente pergi ke Arab umroh. Jokowi Widodo. Begitu kata orang Arab. Begitu. Jokowi. Begitu. Itu yang kayak begitu. Jadi saudara, kalau imam itu sujud sahwi, kita wajib ikut. Jangan kagak. Walaupun salahnya imam kita tidak tahu, belum ikut. Begitu. Kesembilan, sujud tilawah. Sujud tilawah. Artinya sujud tilawah ini apa? Bila kita ikut imam sedang posisi sujud tilawah, kita ikut. Umpama ada 15 tempat dalam Al-Quran di mana kita disunahkan sujud tilawah. Terakhirnya surat Iqra Al-Alaq, wasjud waqtarib. Biasanya subuh Jumat alif lam mim sajadah. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu Akbar, sujud tilawah. Habis sujud enggak boleh duduk istirahat. Allahu Akbar, diri lagi. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, terus sampai kelar sujud tilawah.
tu imam sujud tilawah, kita kudu ikut. Makanya orang umroh tuh kudu ngaji bab ini. Kalau enggak bakal nyalain ulama aja, ulama Arab lagi yang disalahin sama dia. Dia kata ini dasar Wahabi, subuh 2 rakaat setengah. Dia kata 2 rakaat setengah, padahal sujud tilawah. Sujud tilawah memang kagak ada ruku. Sujud gara-gara baca ayat, di mana di ayat itu disuruh kita sujud dalam sholat maupun di luar sholat, ada aturannya masing-masing. Allahu Akbar. Habis sujud diri ya, terusin. Aduh, nggak pakai ruku, ini dasar Wahabi. 2 rakaat setengah. Bukan 2 rakaat subuh, nggak ada setengah-setengah. Yang nuduh setengah ini setengah ini. Begitu. Subuh 2 rakaat namanya sujud tilawah. Ini wajib ikut. Adapun yang lain enggak. Ngangkat tangan enggak wajib. Imamnya rakaat 2. Kan habis duduk tasyahud awal, Allahu Akbar. Kan ngangkat tangan sunat. Kita belum, baru ngikut. Enggak ngangkat tangan, enggak batal, cuman ganjaran enggak dapat. Sunat doang, kagak wajib. Yang 9 ini total kewajiban makmum ngikut imam gara-gara Allahu Akbar bermakmum meskipun rakaat tidak dapat. Begitu. Rakaat enggak dapat tapi wajib ngikut gara-gara Allahu Akbar. Dan segitu bacaannya tuh. Jangan banyak-banyak, silakan kalau ada yang kurang jelas ditanya dari materi ini atau di luarnya. Wallahu a'lam.